Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu emiten yang mungkin lagi hype belakangan ini, apalagi seperti di Stockbit dan mungkin laman-laman yang berhubungan dengan investasi maupun saham, yaitu saham TPMA. Dan memang beberapa periode belakangan ini, emiten ini dia mengalami kenaikan yang menurut saya cukup signifikan. Nah, seperti apa teman-teman? Nah, yang pertama, sebagai gambaran umum, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan baik secara fundamental maupun teknikal, untuk emiten TPMA ini sendiri untuk kenaikan harga sahamnya itu cukup bagus ya teman-teman. Dari periode tahun 2015 kalau kita lihat di sini, pernah memang mengalami peningkatan signifikan sekali dari tahun 2021 dan juga 2022. Dan dari semenjak periode tersebut, emiten ini mengalami penurunan yang juga cukup signifikan, balik ke harga awalnya, yaitu di kisaran kurang lebih di bawah 500-an ya, dan ternyata di tahun 2023 ini sudah mengalami peningkatan signifikan. Tapi memang belum pernah melewati ATH-nya, all time high-nya di tahun 2021-2022 ya, di harga 1000-an. Nah, apakah ada potensi ke sana? Kita akan nanti coba lihat dari sisi fundamentalnya. Tetapi kalau kita lihat secara all time, kalau kita investasi di emiten ini cukup bagus ya, artinya kita mencatatkan kenaikan investasi kita 100% lebih. Baik, kita lanjut. Yang pertama secara fundamental, seperti biasa kita akan melihat dari laporan keuangan, laba bersih, dan juga beberapa poin lainnya. Yang pertama dari historis labanya, kalau kita lihat memang emiten ini dari tahun 2022 ya, itu signifikan sekali peningkatan labanya teman-teman. Dari tahun 2019 saja dia tertinggi dari 6 tahun terakhir, yaitu di kisaran 115 miliar dalam rupiah ya teman-teman. Di sini memang menurun di tahun 2020 menjadi hanya 30 miliar, tetapi di tahun 2022 itu kenaikannya cukup fantastis menurut saya teman-teman. Karena ini udah berapa persen ya kenaikannya dari tahun 2021, dari 56 miliar menjadi 223 miliar. Luar biasa menurut saya teman-teman, dan ternyata di tahun 2023 meningkat lagi dari 223 miliar menjadi 303 miliar. Ini luar biasa sekali teman-teman peningkatan labanya. Artinya emiten ini sangat bagus performanya di 2 tahun terakhir, yaitu di tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, kita tidak tahu nanti di tahun 2024 apakah akan meningkat signifikan juga. Nah, itulah mengapa saya lihat dari pencapaian performa atau labanya itu sangat-sangat bagus ya. Dan di tahun 2023 di sini kita lihat peningkatannya dari tahun 2022 itu 36%. Asumsi nanti di tahun 2024 mengalami peningkatan juga di atas 20%. Wah, ini sangat menjadi kesempatan yang luar biasa sih kalau saya lihat teman-teman. Sementara harganya saja belum mencapai harga di tahun 2021 tadi atau tahun 2022 yang mencapai angka 1000. Kalau tadi kita lihat hanya mencapai 695 per lembar saham. Nah, ini saya rasa adalah peluang yang cukup bagus teman-teman. Nah, kita lanjut kemudian ke laporan laba ruginya. Sebenarnya apa-apa saja poin penting di kenaikan labanya di tahun 2023. Yang pertama tentu saja teman-teman dari pendapatan usaha ya, core bisnisnya. Meningkat dari 62 juta dalam dolar ya di sini ya teman-teman, menjadi 66 juta dolar. Luar biasa sekali peningkatannya, 4 juta dolar ya teman-teman. Itu sangat signifikan menurut saya. Dan dari beban langsungnya, luar biasanya beban langsungnya itu tidak ada peningkatan, malah menurun ya teman-teman, dari 41 juta dolar menjadi 41,657. Luar biasa menurut saya emiten ini, berarti dia sangat efisien. Sehingga memang kalau kita lihat dari laba tahun berjalan dibandingkan dengan laba tahun berjalan di tahun 2022, adanya peningkatan memang kurang lebih 4,5 ya teman-teman, 4,5 juta dalam dolar. Nah, baik, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu dari sisi ekuitas. Seperti biasa saya melihat historisnya dari 6 tahun terakhir, tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Nah, bagusnya tahun 2022 dan tahun 2023 ini sejalan dengan peningkatan labanya tadi ya. Yang artinya di sini kalau rata-ratanya di angka 7,51%, ya cukup bagus teman-teman untuk peningkatan ekuitas atau aset bersihnya. Dan perlu kita lihat di tahun 2023 dia sudah mencapai angka 1,4 triliun ya teman-teman. Memang kalau kita lihat dari periode 2018 dia juga sudah mencapai angka 1 triliun sebenarnya.
Dan di tahun 2023 berarti asumsinya adanya peningkatan kurang lebih 400-an miliar ya. Itu juga menurut saya cukup menarik karena kita harus mempertimbangkan juga bahwa emiten ini rutin membagikan dividen ya teman-teman. Dan kalau saya tidak salah untuk dividen yield-nya juga lumayan bagus ya, di atas 4% kalau saya lihat di harga saham sekarang di angka 695. Jadi cukup menarik dari sisi ekuitas. Nah, kemudian dari sisi utang juga perlu kita perhatikan. Dari tahun 2018 terlihat jumlah utangnya menurun ya sampai tahun 2022, tapi di tahun 2023 ini ada peningkatan tidak terlalu signifikan menurut saya teman-teman, menjadi 383 miliar. Kalau menurut saya pribadi, peningkatan utang ini tidak ada apa-apanya teman-teman. Itu tidak akan mempengaruhi karena kalau kita lihat rasio utangnya itu hanya sebesar 0,27 dari ekuitasnya, artinya hanya 27% dari total ekuitasnya. Ini tidak ada masalah sih menurut saya teman-teman. Kalaupun dia menambah utangnya itu di atas 300-an miliar juga masih di bawah 0,3 ekuitas ya. Berarti ini jumlah utangnya itu sangat-sangat kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan aset bersihnya. Dan memang terlihat di sini ada penurunan utang dari periode per periode dari tahun 2018. Artinya apa? Emiten ini bagus dalam mengelola utangnya, dan saya rasa untuk masalah likuiditas tidak ada masalah ya untuk emiten. Nah, kemudian dari posisi kas juga perlu kita perhatikan ya teman-teman, karena apa gunanya kalau misalnya dia menghasilkan laba yang tinggi tetapi memang kasnya itu tidak bertambah. Nah, seperti emiten-emiten lain, posisi kas inilah hal yang krusial karena dari sinilah kita melihat apakah laba yang dihasilkan itu nyata ya teman-teman. Ada perusahaan yang punya laba tinggi tetapi kasnya hanya kecil gitu, jadi seolah-olah labanya itu tidak nyata, tidak real ya. Itu juga perlu kita perhatikan. Oleh karena itulah kita selalu memperhatikan dari posisi kas, dan memang terbukti di sini emiten TPMA ini peningkatan kasnya itu cukup signifikan ya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Di tahun 2023 saja dia sudah mencapai angka 235 miliar untuk posisi kasnya. Dan kalau kita lihat tadi bandingkan dengan jumlah utangnya memang lebih sedikit, tetapi dengan menggunakan seluruh kas juga saya rasa utangnya akan tinggal sedikit ya teman-teman. Kalau bisa dilunasi dengan kas ini, jumlah utangnya tadi paling hanya 0,1 dari jumlah ekuitasnya ya. Tapi mungkin penggunaan kas ini bisa jadi nanti untuk pembagian dividen di tahun 2023 dan juga keperluan lain mungkin untuk ekspansi. Yang jelas untuk posisi kasnya ini cukup bagus ya teman-teman dari emiten TPMA ini. Baik, kita lanjut kemudian ke historis EPS dan ROE. Ini juga perlu kita perhatikan sebagai langkah untuk menentukan apakah pergerakan harga sahamnya sudah sesuai dengan pergerakan fundamentalnya atau lebih spesifik lagi labanya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini EPS dan ROE-nya ini di grafik atas itu adalah EPS dan di grafik bawah adalah ROE. Kalau di tahun 2023 meningkat signifikan nih. Ya tentunya karena memang dari labanya juga dia meningkat signifikan. Sudah mencapai angka 115 untuk EPS-nya di tahun 2023. Nah, kemudian dari ROE juga dari tahun 2022 meningkat cukup signifikan juga, dari yang mencapai 16 di tahun 2022 sekarang sudah mencapai angka 21 ya untuk ROE-nya. Nah, untuk rata-rata ROE ini dia mencapai angka 8% ya, cukup menarik menurut saya teman-teman. Ini bagus ya emiten ya. Berarti dia menghasilkan laba yang bagus, efektif dia penghasilan labanya dari menggunakan ekuitas yang ada gitu. Nah, anehnya ini perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Tadi di tahun 2021 dan di tahun 2022 range tahun tersebut harga sahamnya itu sudah meningkat mencapai angka 1000 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada anomali teman-teman saya. Di tahun 2023 ini grafik EPS dan juga grafik ROE-nya itu sudah lebih tinggi dari tahun 2018, bahkan di tahun 2019 di sini karena dia lebih tinggi ya di tahun 2019 dari 5 tahun terakhir, dan kemudian di tahun 2022 juga sudah lebih tinggi tahun 2023 teman-teman. Jadi anomalinya itu adalah seperti ini. Harga sahamnya saja sudah pernah mencapai angka 1000 di historis EPS dan ROE yang tidak melampaui EPS dan ROE di tahun 2023. Artinya apa? Dengan EPS dan ROE yang sudah mencapai lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya, saya yakin sih sebenarnya harga emiten ini juga
maksud saya harga saham emiten ini juga pasti akan ditarik lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya gitu teman-teman. Nah kalau saya analisis saya biasanya menitik beratkan kayak EPS dan ROE. Salah satunya adalah indikatornya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari EPS dan ROE-nya, bisa diasumsikan nanti ke depannya itu akan melebihi harga saham periode-periode sebelumnya untuk harga saham sekarang ya, yang hanya mencapai angka 695. Sementara di tahun 2021-2022 dia sudah mencapai angka 1000. Jadi why not teman-teman, di tahun 2024 nanti mungkin saja dia ditarik sampai dengan harga 1000. Itulah potensi yang menurut saya cukup menarik ya. Nah, ini perlu kita lihat ya. Ini membuktikan juga tadi dari harga sahamnya. Di sini saya menarik data rata-rata harga saham di tiap periode tahun ya. Nah, tadi di tahun 2021 dia mencapai angka rata-ratanya di 768. Nah, di sini dia tadi yang mencapai angka 1000 ya per lembar saham. Tahun 2022 dia menurun, dan sekarang dia memang di angka 695 per tanggal saya membuat video ini. Nah, inilah anomalinya teman-teman. Karena tadi dari historis EPS dan ROE kita lihat dia sudah sebenarnya melampaui EPS dan ROE di tahun 2021 atau tahun 2020. Nah, itulah kenapa saya katakan potensi emiten ini menuju harga atas di angka 1000 itu sangat terbuka lebar teman-teman. Itulah posisi yang tepat sebenarnya untuk mengakumulasi emiten ini, tentunya dengan menggunakan money management ya teman-teman. Nah, baik secara analisis fundamental seperti biasa, kita melihat dari rasio PBV dan juga PER-nya ya teman-teman. Ini juga perlu kita lihat bahwasanya apakah emiten ini masih under value untuk di harga sekarang atau memang sebenarnya sudah over value seperti itu ya kira-kira. Nah, pertama harga saham TPMA ini di angka 695 ya per lembar saham pada saat saya membuat video ini. Dan PBV dan PER yang tercatat pada harga 695 itu yang pertama, untuk PBV-nya itu berada di angka 1,3. Memang dia sudah dihargai di atas nilai bukunya sedikit ya teman-teman, sebesar 0,3 dari nilai bukunya. Dan PER-nya ini berada di angka 6. Nah, ini saya rasa masih di bawah harga wajar ya, karena menurut saya PER dengan pencapaian laba yang cukup bagus itu harusnya berada di angka 10 ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau PBV 1 itu harusnya emiten ini dihargai di angka 541. Ya memang sekarang sudah dihargai di 695, makanya tadi PBV-nya 1,3 ya. Dan kemudian untuk PER 10-nya harusnya berada di angka 1151. Nah, ini tadi yang saya katakan, harga 1000 itu sebenarnya bisa. Tapi kita harus konservatif ya teman-teman. Kita juga memperhatikan risiko mungkin yang terjadi ke depannya. Jadi seperti biasa saya selalu mengkombinasikan PER dan juga PBV-nya. Sehingga didapat di sini kombinasi PBV dan PER secara fundamental itu berada di angka 846. Nah, dengan harga 695 ke harga 846 masih ada potensi yang menurut saya juga tidak terlalu besar, tapi tidak juga kecil teman-teman, yaitu berada di angka 22,68% atau 22,3%. Itu cukup bagus ya teman-teman. 20% itu sudah merupakan return yang cukup tinggi di saham gitu ya, kalau kita memang konsisten melakukannya gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan potensi yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan ke analisis secara historis. Ini juga melihat capaian PBV dan PER rata-rata yang terjadi di 5 tahun terakhir atau 6 tahun terakhir ya. Nah, di sini terlihat untuk PBV rata-rata dari tahun 2018 itu di angka 0,95 dan PER rata-ratanya di angka 16,55. Sehingga saya kombinasikan rata-rata PBV dan PER yang bisa diraih emiten ini sebenarnya dihargai di angka 1211. Nah, itu tadi yang saya katakan, di angka 1000 teman-teman. Sebenarnya masih layak dihargai secara historis ya, karena kalau kita lihat histori ke belakang, dia selalu dihargai di PBV rata-rata 0,95 dan PER rata-rata 16,55. Dan ini tadi sinkron dengan analisis fundamental yang seharusnya berada di angka 1000-an ya teman-teman. Itu wajar sih menurut saya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh di komentar juga, boleh diberikan pandangan atau komentar lain kalau memang tidak setuju dengan analisis saya gitu ya. Sehingga potensial gain di harga sekarang dari 695 itu mencapai angka 70%. Wonderful teman-teman. Kemudian kita akan lanjutkan ke analisis teknikal untuk melihat bagaimana pergerakan harga sahamnya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke analisis teknikal. Nah, untuk analisis teknikal sih saya tidak terlalu banyak komentar ya teman-teman, atau analisis di sini. Saya akan mencoba menarik garis secara horizontal untuk melihat di mana sebenarnya titik resisten atau supportnya yang mungkin bisa dianalisis ya di sini ya. Nah, yang pertama memang terlihat di sini, mungkin di sini ada garis support saja saya bilang ya teman-teman, support
di tahun 2000, kurang lebih tahun 2023 yang lalu. Titik support ini saya rasa pernah menjadi titik resisten di tahun 2013 dan juga tahun 2014 ya. Dan juga di tahun 2020. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2022, dia sudah menjadi titik support di angka 400 teman-teman. Nah, saya rasa untuk emiten ini turun ke harga 400 ini sudah akan sulit ya teman-teman. Nah, ini grafiknya kebetulan saya tarik dari periode bulanan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini secara minor trend juga ada titik support ya. Di angka kurang lebih di 500 ya teman-teman. Oh iya, saya lihat di sini di angka 520-an, 534 lebih tepatnya. Soalnya dia pernah mengalami pemantulan harga di periode Oktober 2023 di harga 530-an ya teman-teman. Dan dia terlihat di sini dia mengalami peningkatan ya. Dan kalau kita lihat di sini emiten ini sepertinya bisa ditahan ya di harga kurang lebih kisaran harga 600-an ya. Apakah memang ini saatnya membeli? Kalau memang teman-teman yakin ya fine-fine saja teman-teman, karena memang dari emiten ini juga rutin bagian dividen, jadi no problem sih untuk ininya. Kalau memang teman-teman mengalami penurunan harga ya. Tapi saya yakin sih penurunan harganya paling ke harga 500 ya. Ke harga 400 saja itu sudah cukup sulit menurut saya, karena tadi untuk fundamentalnya cukup bagus. Dan kalau memang dia bisa bertahan di angka ini 600-an, kalaupun memang dia turun tadi, itu adalah waktu yang tepat untuk akumulasi. Dan kalau dia bertahan di angka 600-an, saya yakin sih untuk titik berikutnya itu berada di angka 800-an ya teman. Karena di sini dia pernah mengalami yang namanya resisten secara satu periode per bulan ya di angka di tahun 2021 menurut saya. Dan kalau kita lihat di sini peningkatannya mungkin akan menuju ke harga 800, tapi kalau memang tidak terjadi dia akan bisa jadi turun ke harga 534. Nah, apapun itu saya rasa inilah area buy untuk menuju ke harga 1000 nanti teman-teman. Dan kalau memang menuju ke harga 1000 terjadi, saya yakin sih dia akan menuju ke harga 1100-an ya. Di sini titik resistennya di tahun 2021 periode Maret, dia akan menuju ke sana teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara mingguan juga tidak terlalu beda ya. Dia di sini ada terjadi pantulan di harga 534. Dan memang di sini titik support ya di angka 534 ini, karena di tahun 2022 dia pernah mengalami pemantulan harga dari bullish ke bearish ya. Nah, di sini dia pernah memantul di angka 534, dan kalau memang teman-teman masih memiliki resiko yang tinggi menurut teman-teman ya, bisa memang mengalami penurunan ke angka 500-an. Tapi itu adalah waktu yang tepat menurut saya untuk akumulasi teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke analisis sentimen. Setelah tadi kita lihat secara teknikal, ya memang cukup menarik ya. Dan apakah memang secara sentimen ataupun news menarik juga? Mari kita lihat bersama-sama teman-teman investor. Baik, untuk analisis sentimen atau news, di sini saya ada mengambil 3 sentimen penting ya menurut saya teman-teman. Yang pertama yaitu emiten ini berencana melakukan right issue di tahun 2024 sebesar 1,13 miliar saham ya. Nah, ini sebenarnya sedikit kurang menarik menurut saya ya. Kenapa emiten ini melakukan yang namanya right issue? Kalau pendapat saya pribadi sih teman-teman, emiten yang melakukan right issue berarti menambah jumlah lembar sahamnya semakin banyak ke publik teman-teman, dan itu merupakan hal yang kurang saya sukai. Tapi kalau kita lihat di sini beritanya, tujuan dari right issue ini adalah untuk ekspansi ya. Ya bisa dikatakan lah untuk meningkatkan sebenarnya kinerja juga, dan mungkin nanti efek dominonya akan ke performanya juga teman-teman. Tapi yang pertama jelas saya kurang suka sih untuk yang namanya right issue ya. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas ini sih sentimennya termasuk masih dalam hal yang positif ya teman-teman, karena dia memang melakukan right issue untuk melakukan tambahan modal, sehingga nanti tambahan modal itu bisa dipergunakan untuk ekspansi. Dan memang kalau sekarang juga rasio kepemilikan sahamnya untuk publik itu juga masih cukup kecil ya, di 20%-an kalau saya tidak salah teman-teman. Jadi untuk right issue-nya sih secara umum sih masih bersifat positif ya. Dan yang kedua, untuk TPMA ini membidik pendapatan naik 20% di tahun 2024 ya.
Ini merupakan angin yang cukup baik menurut saya, karena nanti pasti akan mengalami peningkatan lagi dari performa di tahun 2023 tadi maupun tahun 2022 yang sebenarnya sudah naik signifikan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada peningkatan lagi sebesar 10 hingga 20% ke depannya, itu sangat luar biasa menurut saya. Dan yang terakhir, emiten ini anak usahanya ya akan menambah armada senilai 1,2 triliun, yaitu menambah 79 unit tugboat dan juga tongkang ya, yang second sih sebenarnya, tapi mencapai angka 1,2 triliun. Nah, kita tahu memang emiten ini bergerak di bidang pengangkutan alam ya, baik dari tambang dan juga segala macamnya. Dan mungkin ini akan dipengaruhi oleh peningkatan ataupun ekspor dari hasil-hasil alam tadi, yang seperti misalnya oil maupun gas dan juga batu bara ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat sih, untuk yang namanya hasil tambang seperti gas tadi dan juga minyak ataupun batu bara itu pasti akan ada siklusnya. Dan saya yakin sih untuk nanti akan ada masanya siklus itu akan naik kembali, dan tentunya ini akan berdampak positif terhadap emiten ini. Baik, mungkin sekian teman-teman investor pembahasan mengenai TPMA. Secara umum sih untuk emiten ini saya yakin tidak perlu khawatir ya. Ini pasti akan mengalami peningkatan signifikan, dan cepat atau lambat sih saya yakin harganya pasti akan ke 1000-an ya. Ya itu masih wajar sih menurut saya teman-teman, karena memang cukup bagus dari sisi fundamentalnya. Dan kalau teman-teman investor boleh berkomentar kalau ada tanggapan mengenai emiten ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.